Karena memang jujur aja kayak kalau kita ngomongin digital marketing ya, kayak Instagram, Facebook, YouTube dan lain sebagainya itu menurut gue memang ya itu hanya sebuah platform, sebuah tools. Apa pemasaran lo itu bentuknya media cetak atau media digital, kan tetap targetnya sama, tidak berubah gitu kan. Nah, itu satu yang nggak akan bisa lo ubah gitu, target lo siapa. In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Bang Tip, Halo. setelah berapa lama kita nggak ketemu ya? Lama banget. Terakhir 2017 2018 ya. 2017. Ya. Dan ternyata sudah melalang buana di dunia digital. Ya, kurang lebih 3 tahun terakhir lah, sejak 2017-2018. Digital ini berarti digital marketing ya? Sebenarnya apa sih sebenarnya? Karena kan gini, banyak konotasi masih digital marketing masih abu-abu nggak sih? Di Indonesia? Ya. Oh jelas. Karena dari yang gue paham juga, yang selama juga kita kuliah juga buku pedoman kita cuma satu waktu dulu kita. Betul. Ya kan? Betul. Sehingga gue melihat sekarang bahwa digital marketing sebenarnya by experience nggak sih sebenarnya? Yep. Pertama itu, dan kedua nggak tahu dari pengalaman lu sebenarnya gini. Apakah digital marketing itu, kalau kita kan di dunia marketing pasti punya pakem-pakemnya? Yes. Ya kan? Digital marketing itu sebenarnya ada pakemnya nggak sih? Kalau lu nanya gue kayak begitu, gue akan jawab ya pakem kita ya back to basic lah ya. Prinsipal marketing itu sendiri. Kayak apa itu STP, apa itu marketing mix. Ya itu pakem kita. Jadi sebenarnya adalah basicnya tetap balik lagi ke dunia marketing, ya marketing standar kita. Betul. Karena gini, sebenarnya nggak tahu ya digital marketers di luar sana mereka punya pikiran atau konsep atau mindset seperti apa. Tapi buat gue juga nggak berani bilang gue adalah seorang digital marketer gitu, karena basic gue itu adalah gue 9 tahun itu di creative marketing. Oke. Dan gue baru masuk dunia digital itu ya sekitar 3 tahun terakhir lah. Nah, buat gue yang maksudnya mempelajari itu semua sendiri ilmunya gitu, dari YouTube lah, dari video-video, dari buku, dari artikel dan segala macem. Buat gue digital marketing as simple as marketing yang didigitalin, that's it. Yes. Nah itu yang makanya dari kemarin, karena kan gue nggak terlalu banyak main di digital, ya kan. Maksud arti gue masih belum bisa mengatakan bahwa gue paham di dunia digital. Cuman selama ini gue anggap yang gue pikirkan di kepala gue, karena basic gue di marketing adalah sebenarnya digital marketing emang strategi marketing sudah kita buat, kita didigitalkan saja. Seperti kayak misalkan contoh kayak dulu mungkin lu beriklan di koran, di majalah. Sekarang karena jarang orang baca koran, baca majalah, ya lu pindahin lah. Yes. Sesimpel itu sebenarnya kan. Untuk pemahaman orang kayak digital marketing apa? Ya marketing yang lu ada digital. Betul. Pemahaman gue seperti itu. Iya kan? Tapi kalau lu nanya misalnya dengan orang-orang yang lain, digital marketer lain kan mereka belum tentu sepaham dengan gue gitu. Tapi pemahaman gue seperti itu. Nah itu makanya tadi kan sempat kita ngobrol di depan juga, karena pemahaman gue tuh cukup in banget dengan pemahaman lo. Karena gini, gue pengen yang gue pengen buat video atau kenapa gue pengen ngobrol kayak gini, sebenarnya salah satunya gue pengen memberikan salah satu informasi atau edukasi lah minimal, apa yang kita tahu, apa yang kita paham di masyarakat, bahwa digital marketing itu tidak kayak seribet dan seruat seperti kayak di definisi yang diribet di luar sana gitu loh. Karena kan ya basicnya, karena sekarang kan emang banyak orang yang amat sangat takut dengan digital. Betul. Karena kan ya mungkin ya gue sendiri juga termasuk orang yang agak cukup gaptek. Ya kan, karena apapun pasti kan masih dibantu Raymond segala macam ya kan. Ya gue di depan kamera bukan berarti di belakang kamera gue paham semua digital segala macam kan. Nah, cuman kan ini kan menjadi akhirnya ketakutan orang pada saat mulai berbisnis kayak aduh gue ketinggalan banget nih. Gue belum punya Instagram. Instagram tuh gimana ya? Nanti kalau gue nge-post kebanyakan gimana ya? Kok banyak yang follower banyak, kan jadi ketakutan. Tapi sebenarnya basicnya lagi kan, bener nggak? Lu koreksi kalau gue salah, bahwa kita mau punya barang atau kita punya jasa yang didigitalkan, kita harus punya blueprint yang jelas dulu kan. Secara strategik kita mau apa? Yang kita tadi bilang STP gimana? Betul. Kita mau lempar ke siapa? Value kita apa? Diferensiasi kita apa? Barulah kita buatlah di digital. Seperti itu kan? Betul. Karena memang jujur aja kayak kalau kita ngomongin digital marketing ya, kayak Instagram, Facebook, YouTube dan lain sebagainya itu menurut gue memang ya itu hanya sebuah platform, sebuah tools bagaimana kita mau memasarkan produk atau jasa yang kita tawarkan.
sebelum sampai ke publik, sebelum sampai ke pasar, ya itu cara-cara yang kita pakai supaya sampai ke mereka gitu kan. Nah, untuk perencanaan strateginya, perancangannya semua, ya semua kembali mengacu ke dasar dari marketing itu sendiri, dasar dari semua pemasaran itu sendiri. Dan itu juga akhirnya nyambung ke cost juga ya, ke biaya juga kan. Benar ya, karena digital sekarang kan sebenarnya sudah banyak tools yang bisa kita pakai untuk berbayar lah ya. Kayak iklan ads kayak di Instagram, YouTube ada nggak sih? Ada ya? Ada. YouTube ads tetap ada ya kalau nggak ya. Yang ads segala macam itu kita masih bisa buat juga kan sebenarnya. Nah, itu sebenarnya kalau kita punya strategi yang tepat kan bisa ngeredus cost di situ sebenarnya kan? Ya. Oke. Sebenarnya gini sih, untuk supaya pemasaran lo itu lebih efektif dan efisien, sebenarnya ya semua kembali lagi mengacu ke strategi di awal lo. Apapun itu STP-nya, apakah segmentasi lo udah bener, lo targetin produk atau jasa lo ini udah bener gak sih? Sasaran kita udah tepat gak sih? Ya semua sama. Intinya kan semua sama, kayak ilmunya kembali ke ilmu dasar bahwa pemasaran gitu kan. Tidak semata-mata berarti cuma sebatas kayak lu ngerti pasang ads, lu ngerti pakai aplikasi, nggak sebatas itu kan? Nah, mungkin memang ada apa ya? Ada kayak garis-garis batas yang memang harus diperjelas di sini bahwa ketika orang berbicara digital, konsep mereka yang langsung mereka tangkap adalah berarti lu harus ngerti komputer. Nah, iya. Lu harus ngerti cara penggunaan teknologi baru segala macam. Oh ya, memang. Gua sepaham dengan itu gitu. Minimal lu harus mengerti lah sedikit melek teknologi lah. Betul. Intinya seperti itu. Mau nggak mau tuntutan pasti kan betul, ya? Betul. Tapi kan kembali lagi gini, semua itu kan bisa dipelajarin. Dan platformnya itu lu bisa ciptakan sendiri kok sebenarnya. Bagaimana lu berkreasi, mau apapun itu platformnya, selama lu mengikuti kaedah-kaedah aturan yang berlaku di ilmu pemasaran, gua rasa tetap bisa jalan kok. Karena intinya gini, ketika lu berbicara digital, memang itu semua erat kaitannya sama teknologi. Pasti. Itu yang orang sering takutin makanya. Betul. Tapi kan sekarang bedanya cuma dengan koran. Koran itu kan media cetak. Iya. Nah, bedanya apa dengan majalah yang misalnya lu biasa baca di detik.com. Bahkan kan, Kompas pun sekarang udah ada kompas.com. Betul. Itu kan cuma bagaimana mereka memindahkan medianya dari media cetak ke media digital. Yang akhirnya keluar di handphone kita yang sekarang. Betul. Kalau ditanya mungkin direktur Kompas mungkin atau siapapun lah yang berada di belakang balik layar kompas.com itu, kalau ditanya mungkin gimana sih perancangan strateginya di kompas.com itu, mungkin sama dengan perancangan strategi di media cetak startnya mereka. Pun juga pasti sama lah ya kurang lebih ya. Betul. Jadi pasti mereka kan kayak oke, kalau kita rubah ke digital kayak target kita juga siapa. Betul. Segmen kita mau masuk mana. Betul. Sehingga akhirnya itu yang baru lah dibuat, misalkan contoh misalkan Kompas atau CNN atau apapun itu kayak nanti kita pakai warna ini, tampilannya seperti ini, interface-nya seperti ini. Yes. Itulah yang baru nanti dilempar lah ya. Tapi kalau mereka nggak ada target juga, kita mau bikin kayak landingnya aja bingung, ini harus seperti apa. Harus simple atau harus rame, kan jadi bingung ya. Iya. Nah makanya itu kan, lo kembali harus, menurut gue, lo itu harus kembali menguasai STP lo, marketing mix lo gitu kan. Lo mau lempar ini ke siapa gitu kan. Lo nggak mungkin lempar kompas.com buat anak-anak sekolah dasar gitu kan, yang nggak pernah baca berita, kan nggak mungkin gitu. Nah kan mau lu media cetak, mau pemasaran lo itu bentuknya media cetak atau media digital, kan tetap targetnya sama, tidak berubah gitu kan. Nah itu satu yang nggak akan bisa lu ubah gitu, target lu siapa. Tapi kalau lu masarinnya bener, mau apapun platformnya, kan tetap hasilnya outcome-nya sama gitu. Karena emang simpelnya adalah emang hanya meng-convert doang sih sebenarnya ya. Yes. Yang tadi emang orang bisa lihat langsung, bisa dipegang, sekarang akhirnya di dalam genggaman istilah kalau sekarang. Itu berdasarkan pikiran simpel gue ya. Pikiran simpel gue. Tapi kalau mungkin digital marketers lain punya pandangan beda, ya mungkin mereka punya pandangan yang lebih menarik gitu dari gue. Tapi kalau gue ya sesimpel itu menurut gue. Jadi bisa dibilang orang-orang tuh sebenarnya nggak perlu menjadi suatu ketakutan yang kayak
mau bisnis sekarang digital kayak jadi takut, banyak yang harus pikirin, banyak ini. Karena ya sesimpel kayak, ya kalau lo udah bikin bisnisnya benar, lo tau kayak lo mau jualan apa, kemana, sebenarnya bisa di-convert sebenarnya ya. Bisa. Yang penting kan sekali lagi ya, yang penting lo pegangan lo kuat, ilmu dasar pemasaran lo kuat. Untuk masalah platform dan tools itu semua bisa dipelajarin kok. Dan lu kan bisa dapetin semua ilmunya itu sekarang di mana-mana, no? Iya, tinggal Google ada. Iya, YouTube ada. betul. Jadi sebenarnya tidak perlu ketakutan yang luar biasa banget sebenarnya. Iya. Asalkan emang base bisnis lu udah jelas, strategi udah jelas, ya udah itu suatu yang platform tools itu bisa dipelajari malah ya. Betul. Malah yang lebih menakutkan adalah mereka pelajari tanpa ada strategi, itu yang malah lebih bahaya berarti. Oh betul, betul. Apalagi kan gini ya, ini kita lagi pandemi. Wah, semua perusahaan lagi kayak ketakutan. Wah, gila nih. Kita harus masarin barang kita semua via online. Nah, ya. Kita belum punya medianya, kita belum punya fasilitasnya, kita belum punya expert di bidangnya gitu kan. Ya, gua rasa dengan resource yang ada, ya memang kalau beberapa perusahaan mungkin ngambil jalan pintasnya ya. Oh, sewa agency, hire agency atau hire consultant segala macam. Tapi menurut gua kalau memang mereka berani ambil resiko, ya gue rasa gunakan aja resource di tim marketing lo yang ada gitu. Suruh mereka pelajari platformnya. Instagram. Yang pasti kan lo harus tentuin dulu lo mau memasarkan barang lo di mana. Instagram, Facebook, atau YouTube kah. Nah, ya udah, tren mereka lah. Kalau misalnya mau sewa konsultan untuk mereka bisa diperdalam ilmunya di platform itu segala macam. Sampai akhirnya mereka punya ilmu itu, mereka bisa kemas sendiri dalam bentuk strategi perusahaan itu sendiri, pasti bisa jalan kok kalau menurut gue ya. Jadi berarti buat orang UMKM pun aja, mungkin kalau perusahaan kan pasti punya budget, pasti ada rata-rata punya budget. Yes. Yang sering ketakutan kan sebenarnya UMKM nih sekarang nih. Yeah. Sering banget nih kayak yang namanya juga UMKM masih kecil, modal juga masih kecil, tapi mereka tahu dan sadar sebenarnya sekarang udah eranya teknologi. Jadi kayak tadi lu bilang, lu sarankan sama mereka sebenarnya banyak hal yang bisa lu pelajari sendiri sebenarnya. Yeah. Asalkan mereka tahu strategi bisnisnya kemana. Gunakan dulu apa yang kalian punya. Bahkan kayak ya kalau lu bisa ngirit ya lu belajar sendiri. Lu belajar sendiri karena ya platformnya juga cukup banyak sekarang, ada Instagram, YouTube yang lu bisa pelajari. Ya. Oke. Menurut gua cuma ada dua hal penting sih kalau lu ini kembali lagi ya simple minded gue ya. Dari simple mind gue. Bahwa kalau buat gue digital marketing itu cuma ada dua hal yang harus mungkin ibaratnya berdampingan erat supaya lu tahulah minimal dasar dari semuanya. Yaitu satu, lu harus melek teknologi. Kedua, ya lu harus tahu dasar pemasaran itu sendiri apa aja. That's simple. Jadi pada saat emang lu udah bisa pakai Instagram, ya udah. Betul. Lu tahu bisnis lu, ya udah, lu pakai dulu aja sambil belajar, learning by doing. Yes. Ibaratnya gini, lu kuat di yang salah satu gitu kan. Ya lu perdalam lagi yang satu. Lu kuat di teknologi, ya lu perdalam lagi ilmu pemasarannya. Banyak juga kan lu bisa tinggal beli buku pemasaran di mana-mana, tinggal nonton YouTube pemasaran itu seperti apa, bagaimana caranya, strategi seperti apa. Simple. Nah, sekarang gini, Bang. Tadi kan sempat disinggung juga sama lo adalah beberapa platform. Platform yang orang pasti sering pakai banyak banget seperti kayak Facebook, rata-rata udah punya, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok juga sekarang ada kayak gitu kan. Sebenarnya dari masing-masing platform ini sebenarnya kegunaannya juga berbeda juga nggak sih? Segmennya beda-beda juga nggak sih? Beda. Kalau lu tanya itu berdasarkan field gue ya. Apa yang sudah gue jalani beberapa tahun belakangan, memang kecenderungannya itu segmennya itu setiap platform udah berubah. Kayak ya ini kembali lagi ya dari field gue. Kalau kita ngelihat Instagram dan Facebook udah beda segmen. Apalagi kalau kita ngomongin TikTok itu udah ada beda segmennya. Jadi mungkin kalau lu bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah agency, ketika lu adalah digital marketer ya dan lu harus memutuskan platform mana yang harus lu pilih, ya kembali lagi lu harus ngeliat produk jasa lu itu mau kemana lu pasarkan. Tolak ukurnya gimana? Pada saat kita misalnya contoh kita UMKM lah, gua ambil contoh UMKM atau orang yang baru mau berbisnis segala macam, tolak ukur untuk mereka pilih platform yang mana mereka gunakan dari mana? Gender kah, usia kah, atau pekerjaan atau bagaimana? Generalisasi sih menurut gua, karena kalau kayak gini, ketika orang buka TikTok, mereka itu nggak akan nyari makanan. Misalnya kalau produk lu adalah sebuah makanan, ketika ketika ada orang buka TikTok,
mereka nggak serta-merta langsung nyari makanan di situ. Bukan main yang dia cari ya? Bukan itu utamanya. Apa sih kalau orang buka TikTok apa sih? Cewek. Iya. Ya kan? Kita fair-fairan aja gitu. Karena paling banyak ya? Iya, paling banyak. Lu doang. Siapa yang nggak sedang ngeliat TikTok ya kan cewek joget-joget tuh. Udah pasti viewernya banyak cowok tuh kalau itu tuh. Ya. Ya itu aja. Tapi kalau orang buka Instagram, wow banyak tuh makanan lo buka tuh makanan banyak banget. Gitu. Nah berarti di situ lo bisa lihat, kalau gue memasarkan makanan di Instagram kayaknya tepat nih dibandingkan TikTok atau Facebook gitu. Kalau Facebook kan sekarang gue juga ngelihatnya, kita ngelihatnya tuh lebih banyak berita ya. Berita, terus hoax, ya lebih banyak kan ya. Karena mudah sharing apapun di sana. Iya. Jadi ya sekali lagi lo kenali platform lo gitu, dan lo harus memasarkan di platform yang benar. Kan sebenarnya simpelnya adalah platform itu gampang kok ketahuan gitu kan. Dan gue rasa orang yang nggak berpendidikan tinggi pun ya, mohon maaf ya. Tapi ya pasti tahu, bisa bedain platform yang ini untuk apa, platform ini untuk apa, platform ini untuk apa. Simpelnya mungkin tadi apa yang udah gue utarakan. Oke, jadi platform pun beda-beda sebenarnya. Jadi lu nggak perlu pakai ilmu yang terlalu tinggi-tinggi banget. Tinggal lu kurang lebih lihat aja kayak sekarang siapa yang buka, tujuan bukanya buat apa. Sesimpel itu berarti kan sebenarnya. Aplikasi ini orang biasa buka buat apa, isinya apa, ini apa. Oh ya berarti kurang lebih gue coba dulu di sini. Betul. Gue boleh sebut merek gak? Boleh. Kayak misalnya lu nggak mungkin kan jual masarin Lamborghini misalnya di TikTok, nggak mungkin lah. Ya gitu lah. Simpelnya kayak gitu. Nggak, tapi yang tadi sempat lu singgung juga masalah makan sih emang agak. Kalau ini kan dari pengalaman gue sendiri ya, jadi ini mungkin orang beda-beda pasti kan. Gue sendiri emang, gue punya bisnis makanan. Gue kemarin akhirnya kan orang-orang bilang kayak, main di TikTok deh kan. Di TikTok tuh ada kesempatan kayak apa, masuk FYP ya. Yang masuk yang di page-nya mereka, landing page-nya mereka tuh. For your page. For your page ya. Yeah. Nah, di FYP itu terus habis itu akhirnya gue coba. Karena orang bilang kayak, gampang nanti kita buat aja dulu. Gue buat. Emang bener kata lo sih, emang kalau makanan kayaknya tidak menjadi suatu concern banget di sana, karena agak sedikit berbeda pada saat gue pakai taruh di Instagram sama di TikTok. Engagementnya jauh lebih bagus di Instagram kalau makanan gue. Apa itu konten? Nah itu yang makanya. Itu kan gue generalisasi ya tadi ya. Sebenarnya kalau mau jujur, lu pasti akan ketemu banyak iklan makanan dan minuman sebenarnya di TikTok. Tapi kita berbicara lagi gini, kembali ke dasar ya, kembali ke dasar. Lu punya brand yang ibarat kata, mohon maaf, belum terkenal. Beda dengan brand-brand besar ini yang sudah punya nama, yang mereka cuma sekedar ingin orang tetap mengingat brand mereka. Tetap mereka tetap menggunakan TikTok itu sebagai sarana sebagai platform buat mereka untuk mengingatkan, masih ada brand kita loh nih, jangan lupakan brand kita loh si ini misalnya. Gitu. Berarti bisa gini. Berarti kita pun sendiri tidak bisa juga mengatur bahwa dia masang iklan di sini, gue juga bisa pakai dong. Tapi berarti kita harus tahu juga tahap awareness kita di sampai mana ya, atau simpelnya apa ya? Mungkin orang tahu brand kita di mana. Betul. Jadi pada saat orang melakukan itu belum tentu proven juga di kita. Betul. Katakan gini Nol, lu jual makanan, gue jual makanan. Gue udah dikenal sejak tahun 1948 misalnya. Lu baru berdiri 2 tahun yang lalu, gitu kan? Nggak capek lo berdiri 2 tahun. Misalnya kayak gitu ya. Kita gunakan platform yang sama gitu kan nggak mungkin. Gue yakin berani jamin outcome-nya pasti berbeda. Karena tujuannya juga beda nggak ya? Maksudnya yang gue maksud tujuan adalah ya pada saat lo udah ada dari tahun 1948, terus habis itu gue baru ada sekarang. Tujuan lo masuk digital pun adalah hanya memberikan remind kepada orang gue masih tetap survive. Sedangkan pada saat gue yang baru berdiri ini menunjukkan orang gue ada loh. Lo mau menciptakan awareness itu kan? Menciptakan. Kalau lo hanya sampai tahap di remember doang, merimain ada gue nih. That's it. Kalau menurut gue sih as simple as that ya. Karena ya itulah, semua kita kembali ke bapak forefather-nya itu ilmu pemasaran itu sendiri gitu. Jadi gimana? Sekarang gini, pada saat kalau kita balik lagi ke ilmu ke pemasaran tadi, ini kan berarti ada hubungan juga dengan ilmu yang di tahap branding ini. Kalau kita ngomong ke awareness, kita juga tahap ini. Terkadang ada kesulitan, gue pun juga mengalami kesulitan pada saat pertama kali kita untuk introduce nih barang baru kita, jasa baru kita di digital. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan sebenarnya di digital? Apa yang harus kita convert di digital untuk orang bisa awareness? Apa yang kita harus tahap pertama?
beriklan kah, bikin konten yang menarik kah, post yang banyak kah, atau apa sebenarnya? Agak sulit ya kalau lu tanya itu sama gue ya, karena memang selama ini kan gue memang udah megang beberapa brand yang udah terkenal, udah punya nama. Memang jujur aja kalau untuk brand yang baru gue memang belum pernah. Tapi mungkin satu yang bisa gue bagi adalah tetap sih mau dari nol apapun, lo harus ciptakan brand itu ya nggak ada cara lain ya harus dari dasar, dari sakit-sakitnya gitu. Maksudnya dalam arti gini, dari orang nggak ada yang lihat, nggak ada yang nge-like, ya itu lo harus laluin dulu gitu. Persistence berarti. Persistence. Kalaupun lo harus katakan ya ini kembali lagi ya seberapa besar kekuatan lo dalam arti financial. Kalau memang lu punya banyak budget untuk lu bisa beriklan, ya udah lu gencar-gencaran aja, misalnya Instagram Ads gitu, lu iklanin gitu setiap hari gitu sampai terbangun awareness-nya, sampai orang bisa mengenal brand lu. Ada kok yang kayak begitu, kejadiannya udah banyak. Salah satu kopi besar itu, franchise kopi besar itu kan juga awalnya dari Instagram Ads. Nah, ya kayak gitu aja sih, memang kuncinya persistence dan ya nggak ada cara lain, dan lu memang harus lakukan itu step by step gitu. Dan yang pasti yang harus selalu gue ingatkan ya, memang lu harus clear, ada blueprintnya tadi. Kalau lu bilang ada blueprintnya, ada strategi yang mau gue jalankan nih, bahwa gue punya segmen di sini, target gue ini mungkin anak-anak umur 15 sampai 18 kah. Nah ya udah lakukan itu gitu.